Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Wudunya batal. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris yang diadakan oleh Fatwa TV yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih, dan ini saat ini masuk ke episode 161 insya Allah. Banyak ya, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi acaranya dengan jumlahnya segitu. Insya Allah Ustadz juga sudah memberikan materi sekian banyak. Kalau 161 dikali 60 menit berapa tuh? Banyak ya, banyak. Semoga berkah ya, semoga bisa dipahami. Dan ternyata tetap aja masih kami mengundang pemirsa yang masih belum paham, yang masih ada pertikaian, terutama mengenai masalah waris ya atau hibah ya, tentang warisan keluarga yang ditinggal oleh rahimahullah atau rahimahullah, supaya bisa didelivery kepada anggota keluarga secara sesuai syariat Islam begitu. Nah, inilah tempatnya untuk bertanya ya, dan untuk bertanya ada 2 jalur. Pertama di 021 212 32333. Ya, itu ya. Nomor telepon yang lama banget udah di situ ya. Jernih insyaallah jalurnya. Kemudian ada satu lagi nomor WhatsApp call. Ya, WhatsApp call itu 0821 sebentar 706087. Nah, 0821 706087 tuh dia nomornya. Nah, namun kami menitip pesan jika ingin memilih jalur yang ini, mohon dicari sinyal yang kuat sehingga nanti lancar ya, nanti komunikasinya, sinyalnya juga nyambung. Terutama kalau nggak salah hari ini kami dengar suara hujan ini ya, jadi mungkin sinyalnya bisa jadi agak terganggu, maka dicari tempat sinyal yang bagus begitu ya. Dan kita tidak berpanjang lebar, satu lagi, kami mengundang bagi pemirsa yang ingin tahu dakwah Islam bersama Fatwa TV, kami sudah menyediakan nomor rekeningnya seperti yang tertera di layar berikut. Nah, itu dia nomor rekening 777 184 184 2. Nah, itu dia, kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita sapa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kami senang sekali antum dalam keadaan sehat, bisa mengunjungi Fatwa TV, dan insya Allah nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa selama 1 jam ke depan. Barakallahu fikum. Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum, Ustadz. Dan seperti biasa kami ingin mendapatkan faedah dari antum, Ustadz, berupa nasihat atau peringatan bagi kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah SAW, manakah di antara orang beriman ini yang paling mulia? Artinya memang semua orang mulia ini, semua orang beriman ini mulia. Cuman mana di antara mereka yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pula dalam hal ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Insyaallah. Ya. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya akan menjadi teman, penjamin ya, siapapun
di surga yang paling tinggi bagi siapapun yang akhlaknya paling baik. Jadi orang yang akhlaknya mulia, dialah orang beriman yang paling tinggi kedudukannya. Kok bisa gitu? Ya, karena yang berakhlak mulia hanyalah orang yang beriman. Karena akhlak dia itu muncul dari mana? Dari hati. Akhlak dia muncul dari hati. Adapun yang lain hanya kamuflase kemunafikan saja. Akhlak mulia ini berkaitan dengan Allah adalah tauhid, tidak berbuat syirik. Akhlak mulia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya, meninggalkan larangannya, membela petunjuknya, dan bersalawat kepadanya setiap kita mendengar namanya. Akhlak dengan sesama muslim, apa itu? Badlun nada wa kaful ada wa ihtimalul ada. Membantu mereka, tidak berbuat jahat kepada mereka dan memaafkannya, serta ihtimalul ada, ya ini menahan diri dari perbuatan mereka. Artinya apa? Tidak membalas kesalahan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Jadi ini 3 kata para ulama. Badlun nada, membantu mereka, tidak jahat, memaafkan kesalahan mereka, dan tidak membalasnya. Inilah akhlak mulia. Barakallahu fikum. Fiikum barakallahu Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya nasihat Anda, singkat, padat, tapi saya sedikit tergelitik kalau bertanya sedikit Ustaz. Dan tidak membalas Ustaz, ya. Nggak balas. Wah, berat ini Ustaz. Sekarang kalau kita, orang maki-maki kita, Iya. terus kita balas, berarti kita sama dia apa bedanya? Iya sih. Iya kan? Cuma panas gitu. Ada orang saudaranya umpamanya warisannya nggak dibagi, Iya. marah-marah kalau diminta dan sebagainya. Terus Anda mau balas, apa bedanya Anda sama dia? Kalau Iya, benar. ya kan? Iya sih. Nah, itu tapi berat. Jadi Ya. ya berat karena surga ini larang, Mas Pongki. Mahal ya. Mahal. Kan harus jihad melawan, kata Ibnu Qayyim, ini jihad yang paling besar. Iya. Kalau kita nggak bisa melawan hawa nafsu yang nggak kelihatan, Iya. terus gimana kita mau berjihad melawan musuh yang kelihatan? Wah, lebih berat Yang lagi. kelihatan aja kakak nggak bisa, ya kan? Yang nggak kelihatan nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang kelihatan. Apalagi yang kelihatan. Nah, itu dia tuh. Logika beliau begitu. Iya. Ya, Ya, Ustaz, paham. Paham. Sementara untuk teori paham, Ustaz. Nah, prakteknya sih berlatih, Ustaz. Jadi berlatih. Barakallahu fikum pemirsa, seperti itu nasihat singkat tapi padat, tapi semoga bisa beri. Pertama paham dulu nih. Paham, terus praktekin dari hal-hal yang kecil ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan yang pertama. Ini datang dari Ibu Naura di Semarang, begini bunyinya. Ini udah nanti dari pekan lalu ini Ustaz. Pekan lalu sudah ngantri, cuman salah nanya di program. Akhirnya tetap diarahkan ke sini. Begini bunyinya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Saya Ibu Naura dari Semarang. Saya mau tanya Pak Ustadz, mertua saya sudah meninggal semua. Punya anak 3, suami saya dan adik kembar perempuan. Adik kembar perempuan, berarti laki-laki 1, 2 perempuannya. Terus kemudian suami saya dikasih tanah oleh ahli waris, anak simbah, dalam kurung ibu mertua dan saudara-saudara ibu mertua, jadi 4 bersaudara plus ibu mertua, kurung tutup. Nah, sebentar, ibu mertua dan saudara-saudara ibu mertua, jadi 4 bersaudara plus ibu mertua, kurung tutup. Saya sebut dengan tanah B, biar gampang ya Ustadz. Ya. Kemudian sebelum bapak mertua meninggal, bapak mertua punya tanah, saya sebut dengan tanah A. Waktu kecil suami dan keluarga tinggal di Jakarta, terus akhirnya pulang ke kampung halaman di Semarang.
Bapak mertua membangun rumah di tanah B, dalam kurung tanah pemberian kakak-kakak ibu mertua yang tadi, kurung tutup, atas nama suami saya. Itu rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal bersama sampai sekarang. Nah, sebelum bapak mertua meninggal, bapak mertua menjual tanah A. Uangnya dibagi buat kedua adik kembar perempuan. Jadi sekarang sudah tidak ada peninggalan bapak mertua kecuali rumah yang kami tempati. Nah, pertanyaannya, apakah rumah yang kami tempati itu termasuk rumah warisan yang harus dibagi lagi? Tanda tanya. Rumah sudah sertifikat langsung atas nama suami sejak awal membangun rumah. Syukron Ustadz. Ya. Tafadhal Ustadz. Ya. Jadi kalau saya bikin gambar ya, pertanyaan Ibu siapa? Naura. Ya. Jadi ada tanah tanah B sama tanah A. Tanah B milik ibu dan saudara-saudara kandungnya. Ya. Kan gitu ya. Ibu dan saudara kandungnya diberikan kepada suami penanya. Ya. Iya. Diberikan kepada suami penanya. Sedangkan ibunya ini punya 1 anak laki, 2 anak perempuan, ya kan? Yang kembar tadi. Iya. Nah, suami ibu penanya ini ya laki-laki ini anaknya, ya kan? Iya. Oke, ayahnya punya tanah A. Ya. Iya. Tapi ayahnya bangun rumah di tanah B. Ya. Ya. Lalu rumah tanah B diberikan kepada suami penanya. Atas nama udah. Ya, atas nama. Ya udah, balik nama. Atas nama. Ya. Yang notabene adalah anak laki-laki. Nah, sekarang ayah ini wafat. Ya. Pertanyaannya, rumah ini sudah dijual, ya kan? Dijual. Terjual. Deh. Ya. Ya, sekarang ini wafat. Status rumah ini bagaimana? Tadi ada yang Ya kan? Status rumahnya ini bagaimana? kalau Gitu. rumah yang tidak di tempat tidak atas namanya itu sudah diberikan kepada adik kembar, Ustadz. Rumah yang mana nih? Sebentar, waktu kecil suami dengar tinggal di Jakarta sama suami saya. Nah, sebelum bapak mertua meninggal, bapak mertua menjual tanah A, uangnya dibagi buat kedua adik kembar perempuan, diberikan gitu. Terjual, diberikan kepada 2 adik kembar perempuan itu. 2 Iya. anak perempuan. Iya. Oh gitu. Iya. Ya. Udah habis sudah. Habis. Berarti 2 anak perempuan ini Tinggal sudah punya. Sebentar. Ya. 2 anak perempuan ini berarti dapat harga terjual ini ya. Iya, yang terjual di tanah A. Dia dapat tanah ini, tanah Iya. A ini. Gini kan? Iya. Ya. Oke. Ya begitu. Nah, Ya. nih jelas nih. Nah, ini jelas kan? Ya. Ya, apakah skema ini benar? Nah, Mungkin pertanyaannya gini jemaah, ini tanah yang terjual ini berapa? Ya kan? Tanah yang terjual ini harganya berapa? Lalu berarti yang B ini kan, berarti sekarang B ini tanah plus rumah, iya. iya betul. Tanah plus ini juga harganya berapa ini? Nah, nggak disebutin. Harganya berapa? Oke, yang jelas gini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, terutama penanya Ibu Naura. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa pembagian hibah itu memang Rasulullah SAW mengatakan hibah itu harus adil. Ya. Ya. Nah, adil itu seberapa sih?
adil itu? Sebagian ulama mengatakan gini, adil itu adalah sesuai ketentuan Al-Quran, yaitu laki 2 bagian dibanding perempuan, ya kan? Ya. Ini menurut sebagian ulama, laki 2 bagian dari 1 orang perempuan. Kenapa? Karena ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bahwa 1 laki-laki itu setara dengan 2 perempuan. Nah, walaupun hibah pun dibagi laki-laki 1 setara dengan 2 perempuan, walaupun itu hibah, pakai menggunakan perhitungan 1:2. Ya, ini ketentuan Al-Quran menurut pandangan sebagian para ulama. Ya. Kalau kita pakai ketentuan ini, berarti harga tanah yang dijual oleh bapak, ya kan? Berarti harga tanahnya ini, berarti rumah yang ini tadi ini rumah. Ya. Rumah plus tanah. Ya kan? Sedangkan yang di sini tanah doang kan? Oh iya. Tanah. Ini sama ini berarti harganya sama. Ya kan? Ya. Nah, sehingga muncullah ini buat anak laki dan tanah ini buat 2 anak perempuan. Masya Allah. Nah, kan klop kan? Iya. Ya, kalau harganya Sama tanahnya. Kalau harganya tanahnya seperti ini. Iya. Saya ambil perhitungan para ulama yang lebih kecil. Ya, jadi kalau memang skemanya begini, bahwa tanah ini harganya sama dengan rumah dan tanah ini, maka pemberian yang dilakukan oleh orang tua itu boleh, sah. Iya. Ya, sehingga laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Kan gitu kan? Iya. Berarti kan 1 dibanding berapa ini? 2 kan? Iya betul. Masya Allah. Nah, sama kan? Cakep. 1 Bang. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Iya. Jadi kalau menurut sebagian yang lain nggak begini skemanya. Oh gitu. Kalau sebagian yang lain mengatakan harus dibagi rata. Iya. Ya harus rata, berarti ini sudah nggak ketemu kalau dibagi rata. Anggap kita mengambil pendapat yang pertama, anggap ya, maka harus seperti ini sudut pandangnya. Ya, inilah Ibu Naura jawaban saya. Ya. Jadi kalau nggak cocok, umpamanya rumah dan tanah lebih tinggi jauh nggak sebanding dengan ini, maka anak laki-laki mengembalikan sebagian kepada anak perempuan dengan nilai yang dianggap 1:2 tadi menurut pembagian sebagian ulama. Jadi yang laki harus menyetor karena dia kelebihan. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau terjadi sebaliknya, Ustaz, ternyata tanah B yang dimiliki atas nama laki-laki itu, anak laki-laki itu lebih rendah daripada anak perempuan yang 2 itu, bagaimana? Jadi tanah yang dimiliki, rumah dan tanah si anak laki ini lebih rendah. Lebih rendah misalnya nilainya, value-nya. Ya, tanah. berarti ya tinggal perempuannya malah yang mengembalikan. Oh, malah. Yang melakukan penyesuaian. Iya. Jadi ini judulnya penyesuaian. Iya. Biar tidak berdosa. Iya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ibu Nora yang bertanya dan pemirsa bisa paham ya, ada hukum yang mengenai hibah ini, Ustaz ya, hibah yang dikatakan beberapa ulama, menurut ijma ulama itu adalah adil dengan kata adil. Berikutnya ada telepon masuk dari Abdullah Khalik. Di mana ini? Semarang ya. Belum fokus soalnya. Di Semarang, Abdullah Khalik. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Bapak Abdullah. Assalamualaikum. Mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang tua Ya, non Muslim ya. punya anak perempuan Ya. Non muslim masuk ya. Islam.
Masuk Islam. terus nikah, punya anak 2 lagi. Oke. Bagaimana caranya agar harta orang tua itu bisa jatuh ke anak atau ke cucu? Jadi Terima kasih. cucunya Assalamualaikum. masuk Islam, Pak. Iya. Jadi pertanyaan Bapak Abdul Khalik di Semarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Seorang ayah agamanya, Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Pak Abdul Khalik. Mau nanya, Ya. Iya ya. ada orang tua non Muslim Iya Pak, pertanyaannya sudah bisa difahami. Siap Pak. Siap, Pak. Kami Siap, akan silakan. Ustadz nanti akan jawab, bisa Bapak bisa mendengarkan ya Pak ya. Bisa didengarkan, sudah paham Ustadznya ya. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Pak Abdul Khalik. Insya Allah nanti dijawab ya. Tafadhol Ustadz. Ya. Jadi ada seorang ayah non Muslim. Ya. Lalu punya anak. Anaknya ini kemudian masuk Islam. Ya. Dan anak masuk Islam ini pun akhirnya menikah dan punya anak. Kemudian sang ayah yang non Muslim ini wafat. Bagaimana caranya anaknya dan cucunya dapat warisan? Ya nggak ada caranya Pak, nggak bisa Pak. Ya nggak bisa dapat warisan sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, la yarithu al-muslimu al-kafira. Orang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Orang kafir tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang muslim. Jadi gimana dong? Jadi lakum dinukum waliyadin. Mereka agama mereka dan ini agama saya. Ya. Jadi tidak ada waris mewarisin dalam hal ini karena beda agama, Pak. Iya. Ya, waliyadzubillah. Ya ribet jadinya. Apalagi kalau kakeknya banyak hartanya, harus tambah bingung lagi. Waduh, bukan tambah bingung. Godaannya berat. Godaannya berat ya. Barakallahu fikum. Satu jawabannya begitu pemirsa dan Bapak Abdul Khalik, dan artinya Ustaz menjawab tadi tidak saling mewarisi. Selesai ya, Allah sudah tentukan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan, oh begitu. Coba kita Pak Abdul Khalik masih tersambungkah? Halo? seandainya sebelum meninggal terus dihibahkan semua hartanya, boleh nggak? Iya. Oh gitu. Iya baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Iya. Jadi seorang ayah non muslim, Ya. orang kafir lah. Ya. Sebelum wafat, nih ayah yang non muslim ini hartanya diberikan semua kepada anaknya yang Islam. Boleh tidak? Ya kalau dalam Islam, ya, kalau anaknya cuma dia doang semata wayang, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Karena itu bukan warisan. Iya. Tapi karena itu apa? Hibah. Sifatnya hibah. Ya. Tapi kalau sudah jadi warisan, maka anaknya yang Islam tidak boleh nerima warisan. Jadi kalau hibah, kalau dalam bentuk hibah masih hidup, dibagi ke anak-anaknya semua, termasuk yang anaknya yang masuk Islam, maka itu boleh, tidak ada masalah. Iya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Semoga kita terhindar dari kasus-kasus yang seperti itu, itu ya. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan datang dari Melina di Surakarta, Jawa Tengah. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Izin bertanya Ustaz, Bapak Ana meninggal tahun 1995. Meninggalkan istri, yaitu Ibu Ana. Dan 4 orang anak, 2 laki 2 perempuan. Pada waktu itu tidak ada pembagian waris karena kami berempat masih sekolah dan kehidupan sehari-hari masih bergantung pada gaji pensiun ayah. Kemudian pada tahun 2019 kakak laki-laki Ana meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Kemudian pada tahun 2021 kakak laki-laki Ana meninggal juga dan meninggalkan 3 orang anak perempuan semua.
Nah, kemudian pada tahun 2022 Ibu Ana meninggal. Jadi sekarang tinggal Ana dan saudara penuan Ana. Yang ingin Ana tanyakan, pertama, apakah salah karena pada waktu ayah meninggal tidak ada pembagian warisan? Nah, tanda tanya. Kemudian yang kedua, kini setelah ibu meninggal, siapa sajakah ahli waris yang berhak menerima warisan dan bagaimana ya Ustadz pembagiannya? Mohon bimbingannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mohon maaf, ceritanya penjelasannya cukup komplit, cuman sedikit masih kurang. Apa tuh, Ustadz? Ini yang mau dihitung warisannya siapa? Oh iya. Nah, Iya. warisan ayah atau warisannya Ibu. ibu. Iya. Kalau warisan ayah, nanti hitungannya beda loh. Iya. Jika yang meninggal, yang warisan ini milik ibu. Iya. Kemudian warisan ibu juga tadi nggak dijelasin. Ibu ini wafat tahun berapa. Iya. Kemudian anak yang pertama wafat tahun berapa, yang kedua wafat tahun berapa, yang ketiga wafat tahun berapa. Ya, jadi harta milik siapa, wafat mereka tahun berapaan. Nah, ini tidak dijelaskan. Sehingga tadi saya kurang bisa menghitung karena datanya tidak jelas. Ya. Tapi Ustadz, ini ada tahun 2019, Bapak meninggal tahun 95, Ibu meninggal, Sebentar. kakak laki-laki Ya, ayah meninggal tahun berapa? tahun 1995. Sebentar. Ayah Iya. wafat tahun berapa? 1995. 19. Ya Allah. Terus kakak laki-laki 2019. Kakak laki, Iya. anak laki. Meninggalkan istri dan 3 anak laki-laki. 2019. 2019. Meninggalkan istri dan 3 anak laki-laki. Terus kemudian tahun 2021 3 anak laki. istri dan 3 anak laki. Kemudian 2021 kakak lakinya meninggal lagi. Meninggalkan 3 orang anak perempuan semua. Anak laki juga. Meninggalkan 3 orang anak perempuan semua. Tahun 2021. Istri sama? Nggak ada tulisan istri di sini. Cuman kakak laki-laki anak meninggal juga dan meninggalkan 3 orang anak perempuan semua. Nggak tanpa istri. Ya, 3 anak perempuan. Mesti sama istri ya. Nggak ditulis istri. Iya, terus anak perempuan ini dari mana? Ya mungkin cerai. Ya, tapi muncul sendiri nggak ada istri. Tapi nggak ditulis istrinya nih, gimana nih? Iya, tulis aja, udah. Terus kemudian pada tahun 2022 ibunya meninggal. Oke. Ibu wafat tahun 2002. 22. Jadi tinggal saudara perempuan dan Melina, adik kakak ini. Oh iya. Berarti yang tersisa sekarang 2 anak perempuan. anak laki ya? Enggak. Ini yang bertanya namanya Melina. Oh iya, Tinggal yang berarti tersisa yang tinggal tersisa- saudara perempuan. Terusnya anak. Ana dan Perempuan. saudara perempuan Ana. Iya, anak perempuan 1 ya? 2. 2 dari si bapak anak perempuan 2. Iya. Oke. Tetap aja pertanyaannya di sini muncul. Ini harta ini punya siapa harta peninggalan? Jadi harta waris atau tarikah, tarikah kan gitu kan? Nah, ini punya siapa? Punya ibu kah? Iya. Atau punya ayah? Iya. Nah, di sini nggak bisa dihitung, ini berat. Iya. Jadi kalau punya ayah, jika harta warisan ini, ya jika warisan ini, nah harta warisan ini jika milik ayah, ya milik siapa? Iya. Ayah, maka ahli warisnya siapa? Istri, Istri, kemudian anak laki-laki 2 orang. nah, ayahnya wafat gimana? 95. Ya, anak laki-laki ya, Iya. 2 anak laki. 2 anak dan 2 anak perempuan. Nah, dan 2 anak perempuan. 2 anak laki-laki sama dengan 4. 2 anak perempuan sama dengan 2. Ya kan? Iya. Nah, berarti dihitung begini. Milik ayah. Berarti kan
istri. Oke, dihitung seperti ini. Oh, ini lagi 2. Oh iya, 2 anak perempuan sudah. Maaf. Nah, ngitungnya gimana? 1/8. Ini kok hilang-hilang begini? 1/8. Ya. 2 anak laki sama 2 anak perempuan ini sisa. Ya. Iya. Jadi kelipatan 8, ini 1, ini 7. Ya. 7-nya dibagi 7 dibagi 6. Ya. Oke, umpamanya ini gitu. Terus setelah itu anak lakinya wafat. Iya kan? Iya. Anak laki wafat. Nah, ini diberikan kepada siapa? Dia dibagikan kepada istri sama anak. 2 anak perempuan. 3 apa 2? 3. 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki. 3 anak laki. Berarti ini 1/8 ya. Ya. Sisa dibagi 3. Ya kan? Iya. Nah, begitu juga anak perempuan, anak laki satunya yang wafat. Anak satu yang wafat. Ahli warisnya siapa? Istri. Kalau ada istrinya. Ya. Kemudian 3 anak perempuan. Ya. 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 Nah, karena ini anak perempuan, maka muncullah 2 saudara perempuan kandung. Iya nggak? Nah, 2 saudara perempuan kandung. Istri dapat berapa? 1/8. Ya, benar. Ya. 2 anak perempuan. 2 anak 2 per perempuan 3. 8 tuh ya. J. Ya. 2/3. J ya. 2/3 dari sisanya. Benar. Ya. Nah, 2 saudara perempuan kandung. Nah, 2 saudara perempuan kandung dapat berapa ini? 2/3 dibagi 2. Ada berapa? Dia dapat apa? Dia dapat sisa kan ya? Iya. Dia dapat sisanya. Nah, ini kalau yang ahli warisnya siapa? Bapak. Kalau yang Yang wafatnya pewarisnya bapak. wafat, ya kan? Kalau yang pewarisnya ada Ya. bapak, harta bapak ya, harta. Ini kalau ini milik ayah, iya. Ya. Nah, sekarang Hartanya. kalau yang hartanya milik ibu, harta milik ibu, ya, Ya. milik ibu. Berarti ahli warisnya siapa? Ibu wafat tahun 2002. Ya. Ya, berarti ahli warisnya ibu 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Ada lagi? Ada, yaitu cucu. Cucu siapa? Cucu dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak Yang laki-laki pertama. sama perempuan. Oh, cucu perempuan juga dapat ya? Iyalah. 3 cucu laki-laki dari anak perempuan. Iya. 3 cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, karena ini 2 anak perempuan 2/3. Dapat ya cucu ya. Karena ini satu garis apa? Cucu. Di garis cucu kan? Ya. Maka mereka mendapatkan sisanya. Sudah gini, kalau yang wafat siapa? Kalau hartanya milik sang ibu. Lebih simpel ya Pak Ustadz ya. Iya. Lebih simpel. Bukan lebih simpel. Yang lain-lain kan meninggal semua. Jadi Iya. dia dapatnya cuma ini Yang sisanya. dihitung cuma pas itu ya, yang masih hidup. Ya, wah. Ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih meninggal lebih awal juga dapat ya. Iya tetap. Yang dihitung kan cucunya direct. Cucu langsung ke nenek. Karena dia kan dari anak laki-laki kan. Iya. Jadi cucu anak laki-laki itu ahli waris jamaah. Cucu laki-laki maupun cucu perempuan selama itu dari anak laki-laki mereka ahli waris. Oh iya. Tapi kalau cucu dari anak perempuan itu putus. Kelar wis.
Walaupun anaknya laki-laki. Walaupun anaknya laki-laki, tapi dia kan dari anak perempuan. Iya. Gitu. Jadi beliin boneka saja biar seneng ya. Iya ya. Masya Allah. Baik, kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Ummu Atof. Ummu Atof di Surabaya. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Afan, anak mohon izin bertanya. Jika orang tua kita mendapat warisan dari kakek, tapi orang tua sudah meninggal. Kami anaknya ada 4 orang dengan laki-laki 1 orang. Apakah pembagian sesuai bagaimana pembagian warisan secara umum, yaitu laki-laki 2/3-nya ya kah? Tanda tanya. Atau karena itu hak orang tua jadi dibagi rata 4 orang? Mohon pencerahannya. Yang namanya Ummu Atof. Ini lucu ini pertanyaannya ini. Ummu sama Atof. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pak. Terima kasih Ummu Atof. Jadi sekarang gini, seorang ibu dapat harta dari ayahnya, ya kan? Dapat harta dari ayah. Nah, berarti harta itu sekarang milik siapa? Ayo anak-anak, gitu kan? Milik siapakah harta itu sekarang? Lo enggak, seorang ayah ngasih harta kepada anak perempuan. Oke kan? Ya. Nah, sekarang harta itu milik siapa? Anak perempuan itu lah. Ya udah, anak perempuan. Lah anak perempuannya ini menikah punya anak selusin. Terus? Selusin anaknya. Iya, banyak banget ya. Banyak banget ya. Iya. Lah pertanyaannya, harta milik ibu mereka. Hartanya tadi milik siapa? Milik ibunya kan? Iya. Nah, ketika harta itu milik ibu, berarti harta itu jadi warisan. Warisan kepada siapa? Warisan kepada anaknya yang selusin tadi. Iya. Loh, selama itu jadi warisan, berarti ngitungnya lewat ketentuan apa? Waris. Itu kan dari mana itu info? Kalau hartanya dikasih, berarti dibagi rata. Kalau hartanya kerja sendiri, baru 2/2. Aturan dari mana, Neng? Ya kan, nggak ada itu pilih begini ini, nggak ada. Pokoknya, nah gitu senjatanya ini. Pokoknya itu harta milik dia, maka itu akan jadi warisan. Dengan laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu, masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Ini kemudian pertanyaan datang dari hamba Allah di Ciamis, Jawa Barat. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Ustaz, suami saya seorang PNS. Jujur saya tidak tahu jumlah gajinya berapa. Dan 3 bulan sekali dia mendapatkan sertifikasi yang besar. Kemudian, tapi nafkah untuk anak, istri, kita dijatah yang kadang tidak cukup. Bila ditanyakan jawabannya kan jadi rumah ini. Sementara rumah dan tanahnya yang kami tempati adalah peninggalan warisan dari ibu saya. Memang sejak ibu saya meninggal, rumah direnovasi oleh suami, tapi coba ulangi. Suami saya seorang PNS. Oke. Jujur saya tidak tahu jumlah gajinya berapa. Tiap 3 bulan sekali dia mendapatkan sertifikasi yang besar. Mungkin honor tambahan ya. Tapi betul. Nafkah untuk anak istri kita dijatah yang kadang tidak cukup. Bila ditanyakan jawabannya kan udah jadi rumah ini. Sementara rumah dan tanah yang kami tempati peninggalan atau warisan dari ibu saya. Memang semenjak ibu saya meninggal rumah direnovasi oleh suami. Tapi saat bertengkar dia mengatakan bahwa rumah itu hasil jerih payah dia. Dan saya pernah diusir karena saya cuma ibu menumpang. Bagaimana pencaraannya ya Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Apakah merenovasi berarti memiliki? Ya kan? Oke. Kerusakan itu terjadi di rumah sehingga harus direnovasi. Itu sebabnya siapa?
Iya kan? Loh, rumah itu rusak kan karena ditempati oleh yang bersangkutan. Iya. Dia menempati rumah, kemudian terjadilah kerusakan karena penempatan. Iya. Lah, maka al-kharaju bid-dhaman. Apa itu, Ustaz? Opo maneh? Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman. Yang keluar. Siapa yang make, maka dia yang mengeluarkan. Dan yang menjamin kerusakan. Anda yang make, berarti Anda yang Merawat. punya kewajiban untuk ngerawat, tanggung jawab kerusakan. Iya. Lalu apakah setelah itu terus Anda memiliki? Ya enggak. Buktinya rumah kontrakan enggak. Ya, Bayar kayak juga kontrakan. listrik kita. Iya, Iya. ya itu kita ngontrak rumah, Iya. rusak Penting kita terus betulin. kontrakan nih kan. Iya. Terus yang betulin renovasi siapa? Kita. Kita. Kadang-kadang, Terus ya. apakah berarti rumah Pak sudah Bapak nggak usah nanya-nanya, ini rumah milik saya gitu. Repot juga gitu. Dipentung orang. Astagfirullahaladzim. Iya. Listrik kita yang bayar ya. Ya, kita bayar listrik. Ini kemarin rusak Pak, atapnya jebol Pak. Ini yang rusak Pak, ini. Loh, selama kerusakan ya karena pemakaian Anda, kita yang tanggung jawab, ya kan? Loh, terus apakah terus tiba-tiba gara-gara itu Anda langsung mengatakan rumah milik saya? Angel jamaah. Repot. Ya, saya minjem mobil. Iya. Nah, ini contoh buat biar matang nih. Iya. Saya pakai mobilnya mobil Mas Pongki. Iya. Terus di tengah jalan mobil Mas Pongki itu tak tabrakin. Terus Ban berarti kempes. nah, anak tabrak aja udah ekstrimnya. Iya. deh. Aduh, Terus siapa yang punya kewajiban untuk mereparasi, merenovasi ini mobil? Iya, yang pakai. Saya kan, Iya. karena saya nabrak kan. Iya. Nah, setelah anak renovasi, anak bilang, Mas Pongki, berarti nggak usah nanya-nanya mobil milik saya. Ya kan enggak ada jemaah. Jadi hati-hatilah, jangan Iya. sampai kita ini terbawa oleh bisikan setan. Iya. Ini kezaliman yang jelas. Iya. Satu, kita mengklaim barang yang bukan milik kita menjadi milik kita. Iya. Yang kedua, kita tidak menafkahi keluarga dengan benar. Iya. Hati-hati, ini dua-duanya ini ketiban sudah ketiban tembok, nyungsep lagi ke got. Iya, Terus gimana itu ceritanya? Bingung. Udah jatuh ketimpa Tembok. tembok, gitu kan. Ini Satu. dua perbuatan Ketimpa tangga. kezaliman yang luar biasa. Ya, dua-duanya itu kezaliman yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Iya, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga Iya. hati kita, menjaga diri kita semua dari berbagai macam bentuk kezaliman-kezaliman. Iya. Wallahu a'lam. Amin. Amin. Ustaz, sepertinya bisa satu lagi, semoga bisa cepatin dari Ibu. Oh, ada telepon. Aduh, ya, taib. Ya, kita sapa sekarang dari Umu Yodi di Pekanbaru. Taib. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yodi, barakallahu fiik. Ya. Insyaallah. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Silakan Ya. Ummu Yodi. Begini. Bulan Juli 2023 lalu Bapak Fulan meninggal dunia. Sebentar. Bulan apa? Meninggalkan Juli 2023. 2023 wafat. Ya, Oke, terus? meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Terus? Saat Bapak Fulan hidup, dia bilang, rumah yang mereka tempati, ini saya hibahkan kepada istri. Oke. Mobil X untuk anak nomor 1, mobil A untuk anak nomor 2. Dan dengan kata lain, barang dan kendaraan ini masih mereka pakai untuk sehari-hari. Ketika saudara si Bapak Fulan minta segera dibagi waris, jawaban istri yang rumah punya saya, yang mobil punya anak-anak, dan lain-lain. Sehingga yang mau dibagi waris itu hanya sisa sedikit. Saudaranya ini merasa tidak puas, Ustaz. Mohon solusinya. Baik. Terima kasih Udah, Ibu Ustaz, Yodi. itu aja pertanyaannya. Syukron, jaga. Apaan?
Jazakallah khairan. Oh, terima kasih kepada Ummu Yodi rajin menyampaikan pertanyaan dari member grup WhatsApp-nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Amin. Ini menarik nih jemaah. Jadi seorang ayah masa hidupnya ngomong, nih rumah buat istri ya, buat mama ya gitu. Nanti mobil yang ini buat anak nomor 1, mobil yang itu buat anak nomor 2. Wes ngomong tok sampai Ya, sama meninggal. wafat. Ya, apakah hibahnya ini sah? Ya, nggak bisa ibu. Hibah itu harus ada apa? Serah terima. Ya. Loh, kalau nggak ada serah terima, ya berarti bukan apa? Bukan hibah dong. Contoh, saya bilang kepada Mas Pongki, Ya. Mas, saya mau hadiahin Mas Pongki. Apa itu? Motor. Ya. Biar ke kantor bisa naik motor. Iya. Tapi wis tua ya naik motor. Iya, repot. Ini biarin deh, kan contoh doang Iya. gitu ya. Jadi kasih motor Mas Pongki. Iya. Oke. Tapi saya ngomong tok. Ngomong aja. Apakah berarti itu sontak hibah? Enggak. Bukan. Jadi kalau hibah itu apa? Nih loh Mas, ada motor. Ini kuncinya, ini BPKB-nya, ini serahkan. Nah, ini baru mantap ini jemaah. Baru itu namanya apa? Hibah. Sudah ada serah Terima. terima. Kalau nggak ada serah terima baru ngomong saja. Iya. Berarti nggak sah, tidak sah. Hmm. Nah kalau tidak sah terus bagaimana ini rumah? Tadi kan ada rumah, mobil A, mobil B gitu kan Iya. ya. Jadi milik siapa? Berarti ini semua 3 ini jadi apa? Jadi Harta waris. harta warisan. Gitu. Iya. Dibagi ke siapa? Ke ahli warisnya. Iya. Yaitu istri, 2 anak perempuan sama saudara kandung Iya. si mayit, saudara Iya. kandung si mayit ini. Ya, ini dibagi ke mereka. Iya. Ya, Iya. wallahu taala a'lam. Ya, tapi Ustaz kalau boleh tahu, bagaimana kalau misal kejadiannya BPKB sudah diserahkan kepada anak, terus kemudian surat-surat semua sudah, tapi sampai meninggal orang tuanya belum balik nama tuh, masih nama orang tuanya. Apakah itu tetap jadi hartanya anak atau masih harta orang tua? Tapi udah dikarsikan, ini punya kamu ya, nih. Tapi belum sempat balik nama. Bagaimana Ustaz? Ya, kalau saya sih menilai kalau ada serah terima begitu, ya kita kembali zaman dulu kan juga tidak ada namanya surat-suratan, Ya, itu kan juga betul, tidak ada. Ya kan surat-surat ini kan alhamdulillah ada setelah zaman perkembangan teknologi Ya, untuk betul. menjaga Arsip, kepemilikan ya. seseorang, Ya. kearsipan, keabsahan. Kalau enggak banyak orang mengklaim. Iya betul. Nah, kalau memang itu benar-benar terjadi, ya sudah berarti hibah terjadi. Tapi kalau enggak, maka akan terjadi klaim-klaiman nanti. Iya. Dia akan mengambil sertifikat rumah, dilaci. Kan sertifikat rumah kan nggak kemana-mana, dilaci doang. Iya. BPKB mobil juga dilaci doang. Iya. Nanti orang bisa aja dengan mengatakan itu sebetulnya sudah diserahin ke saya simpen aja di situ. Ngomong apa? Ya benar gitu. Karena akan terjadi banyak kebohongan sana, kebohongan sini. Lada akaumun amwala fulanin. Nanti akan muncul orang-orang yang mengklaim ini, mengklaim hartanya orang. Iya. Nah itu sudah dikasihin ke saya, udah dikasih ke saya kok sertifikat BPKB-nya. Lah itu kok masih disimpan di situ? Iya, setelah saya simpan lah, masa saya geletakin. Kebetulan orangnya pinter ngomong juga gitu ya. Terus gimana? Kan banyak klaim seperti ini, sehingga yang dibutuhkan sekarang itu apa? Bukti, saksi, ada enggak? Iya. Ya kan ada buktinya, Begitu, ada ya. saksi. Makanya serah terima itu harus pakai nama. Kalau zaman Serahkan sekarang ya. pakai nama. Biar Jadi lebih kuat. sekarang ini butuh itu. Iya. Kalau zaman dulu memang tidak ada. Nggak ada. Cukup nggak zaman dulu diserahkan itu? Ya cukup memang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang terlalu banyak Variabelnya, subhat-subhat, iya. banyak kezaliman di sana sini, sehingga ini Hasad, sangat ya. dibutuhkan gitu loh. Iya. Jadi kalau sekarang apa? Ya pakailah nama, kalau enggak perang Anda nanti Iya. dengan perang.
Jadi gimana nih Ustaz? Ya tetap kembalikan kepada waris aja. Iya. Itu akan aman. Ya. Ya. Kalau fikum Ustaz seperti itu ya nasihatnya, dan semakin mantap ya. Jadi sudah dipindahkan, segera balik nama, segera urus surat-suratnya supaya lebih tidak ada orang yang hasad, tidak ada yang congkel-congkel lagi Ustaz ya, iseng gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas semuanya nasihat dan semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua yang dari sini. Semoga pemirsa saya dan teman-teman bisa paham dan kemudian bisa mengamalkan apa yang mengeksekusi seperti itu ya, pembagian dari syariat Islam. Dan sepertinya kita bisa tutup ya Ustaz acaranya. Barakallahu fikum Ustaz dengan kafaratul majlis. Semoga Allah pertemukan lagi kita di pekan depan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak.